Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan membacakan sebuah komen dari teman kita. Oke. So di sini ada mbaknya. Ini benar-benar bahasa Melayunya fasih banget, komennya seperti ini. Numpang share, saya masih ingat betul pada tahun 2013. Masa itu saya pernah tengok sendiri mbak-mbak pada di interminitan. Mungkin terlalu pemilih, yang dicari-carinya, yang ngeses berbahasa Inggris, oke? Makanya perangnya sikap ibu asrama mengoceh-ngoceh tak karuan. Ya masa itu tidak segampang yang sekarang katanya. Sudah jarang-jarang di interminitan. Tapi saya kurang yakin 100% karena amat tidak mudah. Oke, Trims. Iya Mbak ya. Dan terima kasih juga udah ngasih masukan seperti ini. Dan untuk saat ini ya, saya di sini karena sudah lama dan saya juga belum pulang ke Indonesia. Jadi saya tahu betul suasana yang ada di Singapura ya. Sebenarnya kalau soal interminit itu sekarang ya untuk saat ini itu benar-benar sudah minim. Dan kebanyakan justru mbak-mbak Indonesia sendiri yang pada minta pulang ke agent. Karena apa? Karena yang pertama ya, mungkin tidak cocok dengan majikan. Yang kedua, karena merasa tidak nyaman dengan majikan atau tidak nyaman dengan pekerjaannya. Yang ketiga, proses adaptasi dengan keluarga majikan mungkin susah. Ya, karena apa? Yaitu tadi baru pertama kali datang kerja ke Singapura. Untuk itu, buat teman-teman semuanya, saya di sini share ya. Saya di sini berbagi pengalaman pada kalian semua untuk yang masih fresh. Untuk yang baru pertama kali datang kerja ke Singapura ya. Di sini memang tidak mudah loh, Mbak ya. Karena apa? Untuk kita bisa mengenal dengan keluarga majikan, untuk kita bisa beradaptasi dengan keluarga majikan itu membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Tidak ada waktu singkat, misalkan 2 bulan, 3 bulan, itu tidak bisa. Ya, bahkan sampai 1 tahun itu pun masih kena komplain, masih kena marah dari sang majikan. Hal seperti ini biasa. Jadi buat kalian semua jangan nantinya kalian setelah sampai di rumah majikan, wah saya di sini padahal sudah 1 tahun loh, tapi kenapa ya kok masih dikomplain? Tapi kenapa ya majikan kok masih suka ngomel-ngomel, majikan masih suka marah-marah? Biasa. Ya, jangankan kalian yang 1 tahun, saya aja di sini yang sudah belasan tahun teman-teman ya. Saya bukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bukan. Saya sudah belasan tahun, tapi saya masih merasakan hal yang sama dengan anak yang masih fresh. Tapi di sini saya nggak patah semangat karena apa? Saya masih punya impian. Kalau saya patah semangat, kalau saya misalkan putus asa dan saya memutuskan untuk pulang ke Indonesia, atau mungkin saya memutuskan untuk balik ke agent mencari majikan yang baru, rugi. Karena apa? Dari awal saya masuk ke rumah majikan itu penuh perjuangan untuk misalkan ya, saya kasih contoh, untuk saya bisa bekerja di situ semuanya serba baru, di training sama majikan ya, dari soal pekerjaan. Terus kita harus mengenal dengan sifat majikan juga, dari mungkin dari si keluarga dari keluarga emem, semua itu butuh waktu. Dan kalau misalkan waktu sekian lama, ya saya di sini sudah merasa ibaratkan dapat setengah perjalanan, ya misalkan ya, terus tiba-tiba saya memutuskan untuk pulang ke Indonesia, tiba-tiba saya memutuskan untuk pulang ke agent, itu benar-benar sangat-sangat disayangkan. Karena apa? Misalkan kalau kita balik lagi ke agent, itu harus memulainya dari awal lagi dan kita sudah pasti akan kena potongan gaji lagi, kena tambahan potongan gaji lagi. Mau sampai kapan hal seperti ini akan kalian lakukan ya? Ibaratnya mau kerja bakti sampai kapan kayak gitu. Kalau bisa sekali tancap, kalau bisa sekali masuk di rumah majikan, lanjut sampai finish kontrak. Dan di sini saya menyarankan buat teman-teman semuanya ya, misalkan kalian sudah masuk di rumah majikan ya, kalau bisa ya, kalau
mungkin majikan kalian mengizinkan ya, jangan sampai tinggalkan ibadah sholat, jangan sampai ditinggalkan teman-teman. Sesibuk apapun kita harus sholat ya. Misalkan majikan kalian itu, misalkan majikan Chinese ya, pada waktu itu pertama kali kalian di situ sudah pasti majikan merasa keberatan lah ya, merasa aneh. Kenapa tiba-tiba kamu minta sholat, tiba-tiba kamu minta mau sembahyang kayak gitu kan? Hal seperti ini biasa, wajar, karena belum saling mengenal, belum saling mengerti ya. Nanti lambat laun kalau kalian di situ sudah 1 tahun, lah disitulah kalian harus memberanikan diri ngomong sama mem ya, bahwasanya ngomong jujur, mem. Kalau misalkan saya minta waktunya 10 menit aja untuk menjalankan sholat. Saya ini orang muslim, saya benar-benar butuh waktu untuk sholat. Kepengen banget saya menjalankan ibadah kayak gitu. Minta waktu 10 menit. Ya, kayak gitu teman-teman ya. Misalkan di situ kalian belum dikasih kebebasan HP, yang penting kalian itu bisa sholat itu benar-benar suatu anugerah. Daripada nanti kalian bolak-balik ke agent ya, cari sering ganti majikan. Nah dari sini kalian nggak akan bakalan bisa mendapatkan gaji penuh ya. Dan yang pasti keluarga kalian itu bakalan punya angen-angen teman-teman. Wah, anak saya 6 bulan ke depan sudah habis potongan. Pastinya anak saya bisa kirim uang lebih banyak lagi dibandingkan bulan ini. Itu pasti pikiran keluarga kalian yang ada di Indonesia itu pasti pada berpikiran ke sana ya. Jadi di sini buat teman-teman semuanya saya kasih bocoran ya, bahwasanya tidak mudah untuk proses beradaptasi di rumah majikan. Semuanya butuh waktu Mbak ya, semuanya butuh proses, semuanya butuh perjuangan, dan itu nggak ada yang mudah ya. Saya selalu ngomong kepada teman-teman semuanya, kalau kepengen sukses ya harus sabar, kalau kepengen sukses harus berani, kalian harus berani, dan kalian harus benar-benar siapkan mental kalian. Kalau mental kalian sudah siap ya, insya Allah kalian bisa sukses. Apa yang kalian impikan, apa yang kalian inginkan, insya Allah akan bisa tercapai. Tapi ya itu tadi, cuman satu, kalian harus sabar, kalian harus bisa melewati prosesnya. Karena di rumah majikan itu akan banyak sekali terjadi masalah ya. Misalkan masalah kecil itu akan dibesar-besarkan ya. Dan di situ kalian harus hati-hati. Misalkan sang majikan ya dengan sengaja itu naruh barang lah, naruh uang lah, naruh apalah kayak gitu, hanya testing kita aja. Itu hanyalah sebuah percobaan. Apakah kita itu orangnya mau ngambil atau tidak? Ya, kalau bisa, ya saya di sini ngasih saran buat teman-teman semuanya. Apapun barang yang ada di rumah majikan jangan sampai diambil teman-teman. Ya, ingatlah itu bukanlah hak kita, itu bukan milik kita, dan kita nggak berhak untuk mengambilnya. Kita nggak berhak untuk memilikinya ya. Kalau misalkan kalian kepengen banget memiliki barang seperti itu, kalau misalkan kalian kepengen banget makan makanan seperti itu, ya insya Allah nanti kalau kalian sudah gajian kalian bisa beli ya. Saya di sini yakin kalian mampu membelinya ya. Yang penting satu, kalian sabar dulu dalam menjalani proses potongan. Dari sini kalian juga belajar bagaimana cara bekerja di rumah majikan ya. Kalian juga harus belajar cara berkomunikasi dengan keluarga majikan. Karena apa? Dari yang pertama kali kalian datang dari Indonesia, sudah pasti semuanya akan serba baru buat kalian. Tentang bahasa, tentang pekerjaan, tentang keluarga majikan, semuanya di sini serba baru teman-teman ya. Kalian harus benar-benar siap semuanya. Saya di sini bukannya nakut-nakutin kalian, justru saya di sini ngasih wawasan. Bahwasanya suatu saat nanti kalian nggak bakalan lupa dengan kata-kata saya ya. Benar juga omongannya Mbak Asih, ternyata benar Singapura seperti ini. Iya benar ya, di sini itu teman-teman, misalkan majikan marah-marah, misalkan majikan ngomel-ngomel, tapi nanti sebentar lagi sudah selesai ya. Jadi di sini jangan kalian masukkan ke hati, jangan sampai kalian pikir-pikir terus akhirnya timbullah kalian merasa nggak nyaman, kalian merasa udahlah aku kepengen pulang aja ke Indonesia setelah habis potongan. Karena apa? Hal seperti ini banyak terjadi pada teman-teman kita yang masih pemula ya. Jadi di sini saya ngasih wawasan agar kalian nanti tidak kaget bahwasanya benar juga kata Mbak Asih ya.
Dan kalian juga harus ingat teman-teman bahwasanya perjuangan kalian dari rumah masuk ke PT ya. Di PT itu susahnya minta ampun. Di PT kalian pasti bakalan berangan-angan kepengen banget cepet-cepet terbang ke Singapura, kepengen cepet-cepet yang namanya bisa bekerja di rumah majikan. Tapi setelah sampai di rumah majikan ya, semuanya itu nggak ada yang mulus, semuanya nggak ada yang benar-benar instan. Di situ banyak sekali ujian, banyak sekali masalah yang akan bermunculan ya. Kalau misalkan hari ini oke, besoknya pasti ada masalah. Misalkan ya, saya kasih contoh Siti, ini sebenarnya kalau nyuci piring bukan seperti ini ya. Hal sepele aja nanti majikan bisa ngomel-ngomel ya. Terus kayak gitu itu biasanya setiap hari teman-teman. Jadikan hal seperti ini semangat kerja kalian ya. Karena di sini tanpa kita dikomplain, tanpa kita kena marah-marah dari majikan, kita nggak akan bisa yang namanya semangat dalam bekerja itu nggak ada ya. Kecuali kalau majikan kalian tuh orangnya benar-benar cincai. Yang penting rumah bersih, yang penting semuanya terlihat rapi, yang penting kalian bisa masak, majikan ada makanan sudah. Tapi di sini ada juga majikan tuh yang kepengen pembantunya itu selalu terus bekerja. Nggak bisa duduk kecuali jam makan, nggak bisa duduk kecuali jam istirahat. Itu ada teman-teman ya, karena saya di sini sudah melalui semuanya. Saya di sini belasan tahun itu bukanlah di satu majikan, tapi banyak majikan. Tapi di sini rekod saya bagus. Saya waktu pertama kali di rumah majikan yang pertama itu 6 tahun ya, yang kedua ya saya dapat 2 tahun. Yang ketiga 4 tahun, dan yang terakhir ini saya juga bagus rekodnya. Saya nggak pernah yang namanya 2 bulan pindah, 4 bulan pindah, 5 bulan pindah, belum. Saya nggak pernah mengalami hal seperti itu. Alhamdulillah saya ini benar-benar mau melewati prosesnya. Dan alhamdulillah di sini saya benar-benar bisa mengontrol emosi saya sendiri teman-teman. Ya, dari situlah kalau misalkan saya cari majikan itu banyak sekali yang menginginkan saya kayak gitu. Ya bukannya sombong, tapi alhamdulillah saya itu orangnya bisa mengendalikan emosi saya sendiri. Karena apa? Saya berpikiran bahwasanya saya nggak akan menuruti apa yang diomongkan oleh setan. Gitu aja teman-teman ya. Kalau misalkan majikan marah-marah, itu kan kadang biasanya kita juga ikut marah ya teman-teman. Kita juga ikut emosi ya. Tapi di sini saya berusaha untuk mengontrolkan emosi saya. Saya berusaha untuk meredam emosi saya sendiri. Bahwasanya hal seperti itu nggak perlu diturutin ya. Karena itu semua nggak akan beruntung untuk kita. Ya misalkan ya kita berdebat dengan majikan. Kalau saya mah memilih untuk lebih baik mengalah. Saya mah memilih untuk diam. Karena apa? Misalkan kita menang atau kalah, kita nggak bakalan dapat apa-apa teman-teman. Ya, jadi di sini misalkan kalau saya pribadi ya, saya kepengen yang namanya bekerja dengan majikan. Awal mulanya datangnya secara baik-baik, saya pergi pun dengan cara baik-baik. Itu prinsip saya. Jadi saya nggak mau meninggalkan luka di situ. Saya nggak mau meninggalkan nama jelek di situ. Nggak mau. Kalau bisa mah masuknya dengan baik-baik, keluarnya juga dengan baik-baik. Seperti itu. Itu adalah prinsip saya teman-teman ya. Semoga saja sharing dari saya bisa bermanfaat dan bisa memotivasi buat kalian semua yang saat ini sedang proses ke Singapura, yang saat ini kalian masih berada di PT. Dan nggak lupa juga di sini saya selalu memberikan doa, memberikan support serta dukungan buat teman-teman semuanya. Semoga diberikan kemudahan ya, semoga segera turun jobnya, semoga segera dapat majikan ya, dapatlah majikan yang baik, semoga bisa finish kontrak agar kalian tidak pindah-pindah, agar kalian merasa nyaman. Tapi ingat ya teman-teman bahwasanya kalau kita bekerja di rumah majikan itu ada prosesnya ya, kita harus benar-benar siap menjalani proses adaptasi di rumah majikan. Oke teman-teman, buat kalian semua misalkan ada keluh kesah, ada apapun yang ingin kalian tanyakan, silahkan tinggalkan komen kalian di bawah. Insya Allah nanti akan saya jelaskan lewat video. Oke, dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.